Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPA di kelas 8, yaitu mengenai gerak dan gerak lurus. Kita langsung ke materinya ya. Gerak. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari kedudukan atau posisi ke kedudukan yang lain. Gerak biasanya memiliki titik acuan. Gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak benda tergantung pada titik acuannya. Misalnya, sebagai contoh, ada seorang anak pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor. Jika titik acuannya adalah rumah, maka anak tersebut dikatakan bergerak karena ia meninggalkan rumah menuju ke sekolah. Namun, jika titik acuannya diganti menjadi ayahnya, maka anak tersebut dikatakan diam karena selama perjalanan ia tetap berada di belakang ayahnya. Yang kedua adalah gerak semu. Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Misalnya, ketika kita sedang naik mobil dan melihat ke arah jendela, kita melihat seolah-olah pohon ataupun pembatas jalan seperti bergerak. Padahal yang bergerak adalah mobilnya, bukan pohon maupun pembatas jalannya. Yang ketiga adalah gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan yang lurus. Pada gerak lurus ada beberapa istilah yang harus kamu pahami ya. Yang pertama adalah perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Perpindahan memiliki besar dan juga arah, atau disebut besaran vektor. Yang kedua adalah jarak. Jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Jarak hanya memiliki besaran saja, atau disebut besaran skalar. Nah, agar lebih memahami perbedaan antara perpindahan dan jarak, disimak baik-baik ya. Misalnya ada seseorang berjalan dari titik A sejauh 5 meter menuju titik B. Kemudian ia berjalan lagi menuju titik C sejauh 10 meter. Dari titik C, ia berjalan menuju titik D sejauh 8 meter. Dan terakhir, ia berjalan menuju titik E sejauh 10 meter. Nah, berapakah perpindahan dan juga jaraknya? Ingat ya, perpindahan adalah perubahan posisi dari awal ke akhir. Sementara jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sekarang kita mulai dari perpindahan. Karena perpindahan adalah perubahan posisi dari awal ke akhir, kita lihat posisi awalnya adalah di titik A. Sementara posisi akhirnya adalah di titik E. Maka perpindahan berarti adalah perubahan posisi dari titik A ke titik E. Kalau dilihat pada gambar lintasan ini adalah berbentuk persegi panjang. Maka sisi yang di sebelah sini akan sama dengan sisi yang di sebelah sini. Maka titik A dan titik E ini pasti berjarak 3 meter. Jadi perpindahannya adalah sejauh 3 meter. Kemudian adalah jaraknya. Kalau jarak tadi adalah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti tinggal kita jumlahkan. 5 meter ditambah 10 meter ditambah 8 meter, dan yang terakhir adalah ditambah 10 meter. Jadi jaraknya adalah sejauh 33 meter. Jadi itu ya perbedaannya. Kemudian ada istilah kecepatan. Kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Kecepatan bisa dihitung dengan membagi perpindahan dibagi dengan waktu. Yang kedua adalah kelajuan.
Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Untuk menghitung kelajuan, kalian bisa membagi jarak dibagi dengan waktu. Kemudian, ada rumus kecepatan dan juga kelajuan. Nah, rumusnya adalah ini ya, V sama dengan S dibagi dengan T. V-nya ini adalah kecepatan atau kelajuan, satuannya meter per sekon. Kemudian S-nya ini adalah perpindahan atau jarak, satuannya adalah meter. Dan yang terakhir adalah T atau waktu, satuannya adalah sekon. Kalau kalian lupa, sekon ini sama seperti detik. Jadi, 1 menit itu adalah 60 sekon. Diingat ya. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Mutiara berangkat dari rumah menuju ke sekolah pukul 06.30. Jika jarak rumah ke sekolah adalah 4,5 km dan gerbang ditutup pukul 7, agar Mutiara sampai 15 menit sebelum gerbang ditutup, berapakah kecepatan yang harus ia tempuh? Kita tuliskan dulu diketahuinya ya yang pertama. Oke, yang pertama kita tuliskan adalah jaraknya. Di soal, jaraknya ini adalah 4,5 km. Kita ubah menjadi 4.500 meter. Yang kedua adalah waktunya. Mutiara berangkat dari rumah pukul 6.30. Kemudian gerbang ditutup pukul 7. Nah, tapi Mutiara ingin sampai 15 menit sebelum gerbang ditutup, yaitu pukul 06.45. Tinggal dikurangkan aja ya, 06.45 dikurangi 06.30. Jadi waktunya adalah 15 menit atau 900 sekon. Lalu yang ditanyakannya adalah kecepatannya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus V sama dengan S dibagi dengan T. Tinggal dimasukkan ya, S-nya 4.500 dibagi dengan 900. Hasilnya adalah 5 meter per sekon. Jadi, jika Mutiara ingin sampai ke sekolah pukul 06.45, maka ia harus menempuh kecepatan sebesar 5 meter per sekon. Selanjutnya ada percepatan dan perlajuan. Namun biasanya yang lebih sering digunakan adalah percepatan saja. Percepatan adalah perubahan kecepatan benda. Ini rumusnya ya, yaitu A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi dengan delta T. A-nya ini adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. V0 ini adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Vt kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Dan delta T adalah selang waktu, satuannya adalah sekon. Jika pada soal waktunya hanya terdapat 1, maka bisa langsung masuk ke dalam rumus. Namun jika waktunya terdapat lebih dari 1 atau 2, maka tinggal kamu kurangkan saja waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Nah, contohnya ya. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatannya bertambah menjadi 4 meter per sekon. Yang ditanyakan berapakah percepatannya? Oke, seperti biasa, kita tulis dahulu diketahuinya ya. Yang pertama adalah V0 atau kecepatan awalnya. Nah, di sini kecepatan awalnya ini ya. 2 meter per sekon. Yang kedua adalah waktunya. Waktunya di sini juga adalah 10 sekon. Kemudian yang terakhir adalah kecepatan akhir atau Vt-nya, yaitu adalah 4 meter per sekon. Yang ditanyakan di sini adalah A-nya atau percepatannya. Tinggal kita masukkan tadi
ke dalam rumus A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi dengan delta T. Tinggal dimasukkan ya, VT-nya 2, V0-nya 2, lalu T-nya adalah 10. Maka hasilnya adalah 2/10 atau 0,2 meter per sekon kuadrat. Nah, gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan ini adalah gerak lurus yang kecepatannya selalu tetap atau konstan. Jadi misalnya kalau 2 meter per sekon, maka akan terus 2 meter per sekon. Atau kalau 5 per sekon, maka kecepatannya tetap yaitu 5 meter per sekon. Nah, kemudian ini adalah grafik dari GLB atau gerak lurus beraturan. Karena tadi kecepatannya di sini selalu tetap, maka grafiknya pun ini digambarkannya adalah lurus. Jadi tidak ada yang naik ataupun yang turun. Nah, selanjutnya adalah ini adalah gambar untuk ticker time-nya. Jadi, GLB ini bisa diukur menggunakan yang namanya ticker time. Di sini ada yang namanya bulatan ini yang menunjukkan kecepatan dari benda yang diukur. Karena kecepatannya selalu tetap, maka jarak antar setiap titik ini pun maka akan selalu sama. Kemudian rumus dari GLB. Rumusnya ini adalah XT sama dengan X0 ditambah V dikali dengan T. XT-nya ini adalah posisi akhir, satuannya meter. X0-nya ini adalah posisi awal, satuannya juga meter. V-nya tadi adalah kecepatan, dan T-nya adalah waktu. Sekarang kita ke contoh soal untuk GLB-nya ya. Nah, misalnya Anton berada 50 meter dari pos polisi. Ia mengendarai motor dengan kecepatan 12 meter per sekon menjauhi pos polisi dengan waktu 50 sekon. Hitunglah posisi akhir Anton. Kita mulai diketahuinya ya, seperti biasa. Yang pertama adalah X0-nya. Atau posisi awalnya. Di sini jelas ya di soal posisi awalnya adalah 50 meter. Yang kedua adalah kecepatannya. Di sini kecepatannya si Anton ini naik motor kecepatannya 12 meter per sekon. Yang ketiga adalah waktunya. Di sini waktunya sudah ada yaitu 50 sekon. Lalu yang ditanyakan berarti adalah XT-nya atau posisi akhir. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus XT sama dengan X0 ditambah V dikali dengan T. Dimasukkan semuanya ya. Kemudian tinggal kita hitung. Kita kalikan dulu berarti yang perkalian di sini ya. 12 ini kita kalikan dulu dengan 50. Hasilnya adalah 600. Kemudian ditambah dengan 50, maka hasilnya posisi akhir Anton adalah 650 meter dari pos polisi. Jadi ini adalah untuk contoh soal GLBB. Nah, yang kedua, ada juga gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sesuai namanya, maka ini adalah gerak lurus yang kecepatannya mengalami perubahan yang sama setiap sekon. Misalnya, waktu pertama kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Kemudian yang kedua naik menjadi 10 meter per sekon. Yang ketiga 15, yang keempat adalah 20. Jadi meskipun bertambah, dia ada polanya atau ada iramanya. Jadi kalau tadi contoh yang Ibu katakan, maka bertambahnya itu adalah 5 meter per sekon.
GLBB ini ada dua. Yang pertama adalah yang dipercepat, yaitu yang kecepatannya bertambah. Yang kedua ini adalah yang diperlambat, atau yang kecepatannya berkurang. Kalau yang dipercepat biasanya contohnya kayak kendaraan yang kalau digas itu akan semakin cepat kan, maka kecepatannya bertambah. Tapi kalau yang diperlambat misalnya adalah ketika kendaraan direm itu kan berkurang tuh, bahkan nantinya akan sampai berhenti. Kemudian ini ada grafiknya. Ini ada yang dipercepat, kemudian ada juga untuk yang diperlambat. Kita lihat bedanya ya. Kalau yang dipercepat yang ini grafiknya naik. Karena tadi ya, dia kecepatannya adalah bertambah. Sementara kalau yang diperlambat, ini dia grafiknya turun. Karena kecepatannya berkurang. Lalu selanjutnya adalah pada pola ticker time-nya. Ini yang di atas untuk yang dipercepat, yang ini untuk yang diperlambat. Nah, kalau pada yang GLBB dipercepat, maka ini titiknya ini akan semakin rapat. Sementara kalau yang diperlambat, ini titiknya akan semakin renggang. Jadi kalau pada ticker time, semakin rapat, maka semakin cepat. Jika semakin renggang, maka semakin lambat. Itu ya. Nah, selain menggunakan ticker time, ini juga bisa dilihat dari pola tetesan olinya. Kalau pada pola tetesan oli, ini adalah kebalikan dari ticker time. Jadi kalau dia rapat ini, maka artinya dia diperlambat. Sementara kalau dia renggang, maka dia dipercepat. Kebalikannya ya. Jadi kalau tadi di ticker time, kalau rapat itu artinya cepat. Kalau di oli, dia kalau misalnya rapat, maka diperlambat. Kalau di ticker time-nya tadi renggang itu diperlambat, maka kalau pada tetesan oli, dia renggang ini artinya dipercepat. Jangan sampai tertukar ya. Oke, ini ada rumusnya untuk GLBB. Ini ada 3 rumusnya ya. Nah, ST ini adalah jarak akhir, S0-nya adalah jarak awal, VT-nya kecepatan akhir, VO-nya ini V0-nya kecepatan awal, A-nya adalah percepatan, dan T-nya adalah waktu. Wah, rumusnya banyak ya, tapi nanti tinggal kamu pilih, sesuaikan dengan soal dan juga yang ditanyakan pada soalnya. Jadi tidak perlu 3-tiganya digunakan sekaligus. Nah, misalnya ini contohnya ya, biar kamu lebih paham. Misalnya dalam waktu 8 detik, sebuah kereta mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat, hingga kecepatannya menjadi 65 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan awalnya. Kita tuliskan dulu diketahuinya ya. Di sini T-nya 8 sekon. Ini ya dari soal. 8 detik, 8 sekon artinya. Kemudian VT ini berarti adalah kecepatan akhir. Nih, karena ada kata-kata hingga kecepatannya, berarti kecepatan akhirnya 65 meter per sekon. Kemudian ada percepatannya. Kalau percepatannya adalah A ini ya, 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan kecepatan awal yaitu adalah V0. Lalu kita jawab. Nah, kita lihat rumusnya di sini ya. Berarti kalau kita lihat, kita gunakan rumus yang ini. Kenapa digunakan yang ini? Karena VT-nya ada, V0-nya yang akan kita cari, A-nya ada, T-nya juga ada. Jadi pakainya yang ini. Yang ini tidak usah, ini juga tidak usah. Ya, kita langsung masukkan rumusnya. Tinggal kita masukkan, VT-nya 65, A-nya 2, T-nya adalah 8.
Kita kalikan dulu ini ya. 2 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 16. Maka V0-nya adalah 65 dikurangi 16. Dari mana? Ini menggunakan cara matematika ya, yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Jadi kan ini pindah sebelah sini nih. Maka dia akan menjadi dikurangi. Jadi 65 dikurangi 16, hasilnya adalah 49 meter per sekon. Jadi kecepatan awal keretanya ini adalah 49 meter per sekon. Oke, terakhir ini ada latihan soal. Sebanyak 3 soal yang harus kalian kerjakan di buku IPA kalian. Buku catatan ya. Ini ditulis soalnya, lalu jangan lupa menggunakan diketahui, ditanyakan, dan jawaban. Kalau kalian menyimak, pasti kalian bisa mengerjakan ketiga latihan soal ini. Oke, jika sudah, maka selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.